IPK, ini podcast komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, hi Mikom, dan hai kepada kalian semua yang tengah menonton video ini. Selamat datang di IPK, ini podcast komunikasi. Podcast ini merupakan podcast yang dirilis dan diproduksi oleh Himakom Visip Untan atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang akan dibawakan oleh saya, Dani Ramadan. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi dari angkatan 2019. Di sini saya akan menemani dan menghabiskan waktu serta kuota Anda selama beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong soal podcast ini merupakan podcast episode pertama dari seri podcast IPK yang dikeluarkan oleh Himakom di tahun 2021. Berbicara tentang podcast perdana ya, biasanya kan bila kita baru bertemu atau baru pertama kali kenal, kita akan melakukan sebuah aktivitas yang dinamakan dengan aktivitas perkenalan. Karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, episode pada kali ini akan berjudul Kenapa sih harus komunikasi? Di mana kita akan berkenalan bukan dengan saya, tetapi dengan ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, kebetulan nih, kita sudah kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau merupakan seorang praktisi dari ilmu komunikasi itu sendiri. Beliau adalah Ibu Suci Lukitawati. Hai Ibu. Halo semuanya, hai Dani. Hai Ibu. Nah, Ibu Suci Lukitawati sendiri atau yang sering dipanggil Ibu Luki atau Ibu Suci merupakan seorang tenaga pengajar atau dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Visip Untan. Nah, beliau ini sudah mengajar dari bulan Februari tahun 2017 atau kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Ibu Luki sendiri merupakan lulusan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang berkonsentrasi pada manajemen komunikasi. Wow, UGM ya. Jadi nggak perlu lagi tuh kita ragukan dengan ibunya. Nah, Ibu, di sini sudah ada beberapa pertanyaan atau poin-poin yang mungkin akan kita bicarakan, Ibu. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu apa sih kira-kira ilmu komunikasi itu? Oke, makasih banyak Dani dan Iya. juga teman-teman Himakom yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu. Jadi kita langsung saja ya mulai membahas apa sih ilmu komunikasi itu. Nah, namanya ilmu, itu berarti komunikasi ini merupakan suatu ilmu yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh para pemikir-pemikir komunikasi ya. Kurang lebih dalam ilmu komunikasi kita akan mempelajari bagaimana cara berinteraksi sekaligus berkomunikasi dengan manusia. Komunikasi itu sendiri kan tidak hanya bahasa verbal seperti kita Kayak saat kita ini ya ngomong-ngomong Dani gini ya, ya. tapi ada juga komunikasi nonverbal. Nah, tidak hanya mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi, tetapi di dalam ilmu komunikasi sendiri ada banyak media, tempat menyalurkan aspirasi, ide untuk kita berkomunikasi gitu ya. Nah, di situ juga kita akan mempelajari media-media yang terbaru dari yang lama sampai yang terbaru. Kemudian kita juga di dalam ilmu komunikasi itu sebenarnya banyak sekali, ada bidang PR atau humas ya, dan juga ada jurnalistik, ada broadcast gitu ya, dan masih banyak lainnya sih. Komunikasi publik memang sangat luas cakupannya ya, bidang ilmu komunikasi itu. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mempelajari interaksi terhadap manusia gitu. Nah, jadi ya komunikasi itu atau ilmu komunikasi itu bukan cuma kayak anggapan kita yang seperti ngomong aja. Jadi dalam ilmu komunikasi ini kita diajari seni-seni berbicara dengan tujuan agar komunikasi yang kita jalankan atau kita bangun bisa lebih efektif dan efisien. Nah, lanjut ke pertanyaan atau poin yang kedua nih Bu. Mengapa sih kita harus memilih ilmu komunikasi? Kan masih banyak yang lain tuh Bu. Oke, jadi namanya pilihan itu tergantung
minat sebenarnya ya. Jadi memilih apapun itu silahkan kalian kembalikan lagi pada Diri sendiri. peminatan masing-masing, pada diri sendiri. Nah, khususnya kalau misalnya kalian memang tertarik nih untuk mempelajari interaksi terhadap manusia, khususnya cara berkomunikasi verbal non verbal. Nah, ini bisa banget ya mempelajarinya lebih dalam dengan masuk ke jurusan ilmu komunikasi atau program studi ilmu komunikasi, karena memang sangat banyak nanti yang bisa didapatkan, terutama memang yang passionnya di ilmu komunikasi itu pasti akan terjawab lah seperti itu ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya pada waktu ingin masuk atau ingin belajar di ilmu komunikasi gitu sih kurang lebih. Jadi kenapa kita harus memilih ilmu komunikasi, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah sesuai dengan passion kita, sehingga kalau kita memilihnya akan menjadi baik. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang nomor 3 nih Bu, yaitu apa sih keuntungan yang akan kita dapatkan jika menjadi salah satu bagian dari anak ilmu komunikasi sendiri. Iya. Nah, ilmu komunikasi ini kan memang berkembang banget ya, maksudnya apalagi zaman sekarang banyak media komunikasi bermunculan. Dan kita sekarang masuk pada era informasi ya. Dengan kita mempelajari atau menjadi anak ilmu komunikasi, setidaknya satu skill yang bernama public speaking itu sudah harus dikantongi ya oleh anak ilmu komunikasi. Dan keuntungan lainnya, karena memang dunia komunikasi ini sangat berkembang, nanti akan kalian rasakan ketika kalian lulus dari sebagai sarjana ilmu komunikasi, ketika kalian mulai mencari kerja. Ada banyak lahan sebenarnya yang bisa kalian masuki. Entah itu kalian bekerja sebagai karyawan, atau mungkin kalian juga bisa menjadi business owner di bidang komunikasi itu. Jadi intinya itu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari ilmu komunikasi ini ada banyak. Karena ilmu komunikasi sendiri merupakan sebuah ilmu terapan yang sangat luas. Kita bisa saja mendapatkan ilmu seperti public speaking, PR, dan lain-lainnya. Jadi banyak deh keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan poin keempat nih. Yaitu kira-kira kelebihan apa yang bisa kita dapatkan apabila menjadi salah satu mahasiswa ilmu komunikasi nih Bu? Untuk kelebihan yang bisa didapatkan ya apabila menjadi anak ilmu komunikasi, sebenarnya itu juga tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi memang kesempatan yang diberikan oleh program studi ilmu komunikasi itu sangat banyak, karena ilmu komunikasi itu identik dengan dunia kreativitas ya. Nah, kalau misalnya kalian itu suka dengan hal-hal kreatif, bagaimana merancang pesan yang kreatif agar mudah diterima oleh masyarakat atau siapapun target audiens, nah itu bisa ya didapatkan dari ilmu komunikasi. Kemudian tadi pertanyaannya apa ya? Yaitu Mohon maaf. Kelebihan yang kita dapatkan. Oke, selain itu tadi ya dari sisi dunia kreatif, kemudian kalian juga akan bertemu banyak orang. Maksudnya di sini akan belajar bagaimana sih berjumpa dengan bermacam-macam orang ya, gitu. Dan karena kita ini mempelajari bagaimana berinteraksi dengan orang dan kemudian akan praktek juga di sana, ini akan menjadi bekal ya atau soft skill ketika kalian nanti lulus dari ilmu komunikasi, ketika kalian terjun ke masyarakat, kurang lebih kalian akan dapat banyak manfaat dalam menjalin hubungan bagi ke orang lain gitu ya, dengan orang lain. Punya banyak relasi gitu. Iya, betul. Iya. Jadi intinya itu kelebihan yang kita dapatkan itu ya kembali lagi pada diri kita sendiri. Karena ilmu komunikasi sendiri merupakan sebuah bidang yang kreatif, sehingga kita dituntut untuk lebih kreatif lagi untuk melakukan sesuatu.
Nah, kemudian kita lanjut ke poin pertanyaan nomor 5, yaitu skill apa yang paling penting untuk dimiliki bagi seorang mahasiswa ilmu komunikasi sendiri? Oke, namanya skill itu pasti bisa dipelajari nantinya ya. Skill itu bukan bakat. Jadi skill itu bisa karena sering dipraktekkan, sering dipelajari. Nah, skill apa yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa komunikasi? Ini balik lagi tergantung mahasiswanya. Apabila dia mau mengasah skillnya dalam bidang ilmu komunikasi, dia akan memperoleh itu. Tapi secara garis besar tentunya sebagai anak ikom gitu, paling tidak minimal tadi ya harus mengantongi skill public speaking. Kemudian yang kedua skill bagaimana menjalin relasi tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar pandai public speaking, tetapi bagaimana mempersuasikan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita kepada orang lain sehingga mudah dimengerti gitu. Di dalam ilmu komunikasi kita juga ada tips-tipsnya ya, terutama ketika kita tadi menjual ide-ide itu kalau bisa di 10 menit pertama itu langsung aja sampaikan ide-ide yang menarik, yang bisa menjual gitu ya, dan kemudian kira-kira bisa diterima oleh orang yang sasaran kita. Nah seperti itu, jadi sebenarnya sangat menarik banget gitu ya, dan itu juga nggak hanya sekedar itu, kalian ketika menjadi anak komunikasi passionnya di mana itu bisa kalian cari sendiri dengan berbagai sumber, nggak hanya di perkuliahan gitu ya, tetapi juga dalam menjalin relasi kepada sesama anak ikom ataupun di dalam organisasi dan juga lainnya gitu ya. Iya. Dengerin tuh Mikom, jadi jangan takut ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 nih, yaitu seberapa relate sih jika kita belajar ilmu komunikasi pada zaman sekarang ini, Bu? Iya, tentunya sangat relate karena zaman ini kan kita sebutnya dengan era informasi ya. Kemudian semua orang itu bebas memilih informasi yang sesuai dengan dirinya dan sangat terbuka luas sekali. Misalnya Dani mau ngobrol sama presiden gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin rakyat jelata ngobrol dengan presiden. Nah, dengan perkembangan teknologi komunikasi itu juga sangat memungkinkan ya orang misalnya rakyat biasa bisa berbincang ataupun menyampaikan aspirasinya kepada presiden. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian dari era informasi ini justru malah bisa menjadi hal positif ataupun hal negatif. Nah, ketika misalnya kalian sudah belajar ilmu komunikasi, diharapkan gitu ya, ketika ingin menyampaikan aspirasi ataupun ya berkomunikasi pada umumnya, baik ke sesama teman ataupun ke orang yang lebih tinggi jabatannya atau lebih senior umurnya gitu ya, kalian punya skill bagaimana cara menghormati, kemudian bagaimana menempatkan diri pada lawan bicara, dan itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini gitu ya. Kemudian era perkembangan teknologi juga itu masing-masing media komunikasi kan beda ya, teknik-teknik komunikasinya. Misalnya sekarang podcast, nah itu gimana teknik komunikasi podcast itu beda. Kemudian apalagi perkembangan teknologi komunikasi yang Dani tahu? Misalnya kan perkembangan teknologi komunikasi kan misalnya kayak sekarang kan mau orangnya ada dimanapun kita bisa bicara langsung. Kalau dulu kan kita pakai surat tuh, Bu, lama nunggunya. Nah iya, itu juga kan misalnya bagaimana sih etika komunikasi virtual. Nah itu walaupun dianggap kayaknya nggak perlu dipelajari, sepele gitu ya. Iya, tetapi itu sebenarnya sangat penting dan juga memang harus dipelajari bagaimana berkomunikasi virtual tetapi sesuai etika. Tujuannya apa ya tadi ya? Tujuannya agar apa yang kita sampaikan itu diterima oleh orang lain. Jadi ilmu komunikasi itu sangat relate ya pada era sekarang ini, yaitu era informasi, karena intinya itu dalam komunikasi ini atau ilmu komunikasi kita diajarkan etika-etika, ilmu-ilmu atau seni-seni dalam berkomunikasi
Sehingga apa yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan ke orang lain itu akan lebih jelas, efektif, dan mudah diterima oleh orang lain sehingga mereka tidak tersinggung atau ya menimbulkan konflik sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan poin nomor 7. Yang nggak kalah pentingnya nih Bu, yang mungkin sangat menjadi penentu kenapa kita memasuki ilmu komunikasi, yaitu kira-kira apa sih prospek kerja yang kita dapatkan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Iya, prospek kerja mahasiswa ilmu komunikasi tadi ada dua ya, mau bekerja menjadi karyawan atau sebagai business owner gitu ya. Business owner. Kalau sebagai karyawan ini sangat banyak peluangnya. Mulai tadi bidang broadcasting gitu ya, kemudian di bidang humas, dan setiap divisi, setiap organisasi itu pasti memerlukan seorang ahli komunikasi ya. Jadi setiap departemen, nggak hanya pemerintahan, di swasta itu perlu ya. Zaman sekarang era informasi di mana kita berpacu dengan informasi itu, jadi memang diperlukan oleh setiap organisasi. Jadi kalian bisa masuk di mana aja. Kemudian apalagi PR nih lagi berkembang nih, bagaimana cara menjalin hubungan lah ya dengan baik antara korporat dengan publiknya gitu. Kemudian misalnya business owner kalian bisa business owner misalnya sebagai pemilik media gitu ya. Kemudian bisa juga zaman sekarang karena banyak juga ya tadi ya teknologi komunikasi yang berkembang, kalian bisa buka jasa-jasa sendiri, misalnya konsultan komunikasi gitu ya, kemudian konsultan public relation, nah, sebagai konsultan seperti itu, atau misalnya sebagai kalau di sosial media expertise gitu ya, yang expert gitu di bidang sosial Yang media, ahli, ya. konten Content istilahnya creator. konten kreator itu juga sekarang kan lagi marak ya, booming-boomingnya, lagi viral. dibutuhkan, dan semua perusahaan ya, baik itu swasta walaupun dan juga pemerintah ya, nggak semua perusahaan itu juga perlu kan, mereka kan harus menjangkau publiknya sesuai dengan era pada saat itu. Sekarang eranya apa ya, mereka juga harus mengikuti perkembangan medianya, dan kemudian nah itu peluang bagi sarjana komunikasi. Jadi dengerin tuh Mikom. Prospek kerja yang didapatkan di ilmu komunikasi itu ya bisa dibilang sangat-sangat luas. Bisa kalau menjadi karyawan, kalian bisa menjadi PR atau public relation, bisa menjadi jurnalis juga. Kalaupun kalian tidak mau jadi karyawan, bisa saja kalian jadi business owner atau wira swasta, membangun usaha sendiri. Jadi kira-kira inilah dia akhir dari podcast kita. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya yang sudah mau menjadi narasumber atau tamu spesial kita ini dalam podcast pertama kali ini Ibu. Iya, Sehat sama-sama. selalu Ibu, terutama di era pandemi sekarang ini. Jangan lupa juga doain kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Ibu agar mungkin bisa sukses di kemudian harinya. Amin, insya Allah sukses ya. Amin. Kemudian bagi kalian jangan lupa untuk like dan subscribe, dan apabila kalian ingin berinteraksi langsung pada podcast kali ini, silahkan lakukan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Himakom Untan di Instagram Himakom Untan. Goodbye, dah.